Berdasarkan laporan keterbukaan informasi, PANI meningkatkan porsi kepemilikan di CBDK menjadi 85,95% atau melonjak dari posisi sebelumnya yang sebesar 45,90%. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI mengucurkan dana 14,64 triliun rupiah untuk mempertebal kepemilikan atas saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK usai merampungkan pembelian saham. Ya, porsi kepemilikan PANI di CBDK meningkat dari posisi sebelumnya sebesar 45,9 menjadi 85,95%. Emiten properti PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk mengucurkan dana sekitar 14,64 triliun rupiah untuk mempertebal kepemilikan saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi, PANI meningkatkan porsi kepemilikan di CBDK menjadi 85,95% atau melonjak dari posisi sebelumnya yang sebesar 45,90%. Transaksi ini dilakukan melalui pembelian bertahap sebanyak 2,27 miliar unit saham tambahan pada harga pelaksanaan Rp6.450 per saham. Dengan total nilai 14,46 triliun rupiah, pembelian dilakukan dalam 5 kali transaksi pada 15 hingga 19 Desember 2025. Dengan kepemilikan total kepemilikan PANI atas saham CBDK mencapai 4,87 miliar unit. Adapun biaya jumbo senilai 14,64 triliun rupiah tersebut bersumber dari dana right issue yang baru saja dirampungkan PANI. Dengan total dana segar yang berhasil dihimpun mencapai 16,7 triliun rupiah. Artinya PANI mengalokasikan sekitar 87% dari total dana hasil right issue untuk memperkuat struktur permodalan di CBDK. Sisa dana direncanakan akan digunakan untuk menambah penyertaan di entitas anak lain seperti PT Panorama Eka Tunggal, PT Cahaya Inti Sentosa, dan PT Karunia Utama Selaras. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menegaskan bahwa peningkatan investasi di CBDK merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat fundamental bisnis. Fokus utama dari akuisisi ini adalah penguatan aset yang mampu menghasilkan pendapatan berulang. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ya, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower kembali memperpanjang fasilitas pinjaman bernilai besar dari bank asing. Ya, pinjaman senilai 2,5 triliun rupiah ini diperoleh dari MUFG Bank Ltd atau Limited cabang Jakarta dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan sejumlah anak usaha TWR. Anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TWR kembali memperpanjang fasilitas pinjaman bernilai besar dari bank asing. Pinjaman senilai 2,5 triliun rupiah ini diperoleh dari MUFG Bank Ltd cabang Jakarta dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan sejumlah anak usaha TWR. Perpanjangan fasilitas pinjaman ini ditandatangani pada 19 Desember 2025. Sekretaris Perusahaan Sarana Menara Nusantara, Mona Lisa Irawan menyebut, nilai fasilitas pinjaman yang diberikan oleh MUFG sebesar 2,5 triliun rupiah. Fasilitas ini akan digunakan oleh Protelindo, Iforte, Solusi Tunas Pertama, serta Inti Bangun Sejahtera. Para pihak sepakat memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman hingga 31 Desember 2026. Manajemen menegaskan transaksi ini tidak memberikan dampak negatif material terhadap operasional, kondisi keuangan, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha. Meski termasuk transaksi afiliasi, perjanjian ini dipastikan bukan transaksi benturan kepentingan. Berbagi sumber untuk IDXNO. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Market Pas. Di penghujung tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan massal dan serah terima kunci 50.030 unit kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP secara serentak di Serang, Banten. Ya, dalam serah terima kunci KPR FLPP ini, Presiden menegaskan sebanyak 50.030 unit KPR tersebut disebar ke sejumlah titik di 33 provinsi. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan capaian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala negara menegaskan bahwa program perumahan bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjamin kehidupan yang lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat. Presiden berharap program KPR Sejahtera FLPP yang menyasar masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku UMKM, nelayan hingga pedagang kaki lima ini juga bisa mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga Indonesia. Hidup terhormat, ingin hidup layak,
dengan kualitas hidup yang pantas. Dan ini tekad kita, ini perjuangan kita bersama. Karena itu saya ucapkan terima kasih ke semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberi suatu kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan, tapi masih jauh daripada yang harus kita capai. Ya, sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menilai terwujudnya akad massal dan serah terima kunci kredit kepemilikan rumah bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebagai tonggak penting dalam percepatan pencapaian target perumahan nasional. Ya, akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit yang tersebar di 33 provinsi ini merupakan wujud penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, di mana penyerahan KPR FLPP ini melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri PKP Marwarar Sirait ini menegaskan bahwa hadirnya rumah KPR FLPP untuk MBR ini merupakan milestone dari Kementerian PKP untuk mewujudkan target-target perumahan secara nasional yang merupakan target besar di sektor perumahan, mulai dari perumahan ataupun pembangunan rumah baru hingga renovasi rumah. Prioritas utama membangun ekosistem hunian yang kuat untuk mendukung target pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, perbankan hingga asosiasi perumahan. Mungkin kita dulu nggak kebayang Pak, ART bisa punya rumah Pak, dari gajinya Pak. Hari ini Bapak membuat itu menjadi mungkin dan terjadi. ART bisa punya rumah sendiri, atas namanya sendiri. Saya pikir ini Indonesia yang mau kita capai Pak, Indonesia yang berkeadilan. Ada 26,9 juta rakyat yang punya rumah tapi tidak layak huni. Jadi ada 26,9 juta rakyat yang punya rumah tapi tidak layak huni. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih teman-teman DPR menaikkan tahun ini hanya 45.000, tahun depan 400.000, naiknya 8 kali lipat. Semoga rakyat kita rumahnya bisa lebih banyak yang diperbaiki. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan infrastruktur pekerjaan umum dalam menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Salah satunya dengan memberikan diskon tarif tol hingga 20% untuk memperlancar mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan kebijakan diskon tarif tol sebesar 10 hingga 20% diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan perjalanan yang lebih lancar di tengah potensi peningkatan mobilitas dan cuaca ekstrim. Menteri PU menjelaskan adapun sejumlah diskon tarif tol ini terdapat di sejumlah ruas utama, khususnya tol Sumatera dan Jawa, mulai dari tol Jakarta Cikampek, Japek Elevated atau MBZ, hingga ruas tol Jawa dan Bakahuni, Terbanggi Besar sampai Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Kebijakan diskon tarif tol ini diharapkan bisa berdampak pada peningkatan perekonomian saat momen libur Nataru. Antara 10 sampai 20%, luasnya mungkin ini lebih dari tahun lalu kan cuma 10% rata-rata ya. Tahun lalu rata-rata 10%, nah tahun ini 10 sampai 20%. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di UJT, Jasa Marga dan lain-lain telah berbesar hati menyumbangkan sedikit rezekinya untuk masyarakat Indonesia.